Anies contoh orang yang tak punya hati. Sebelum gempa dia keluyuran di Jawa Barat, tapi waktu Cianjur kena gempa, jangankan mau berkunjung, dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi, dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Anies Baswedan adalah bakal calon presiden yang tidak punya hati. Jangankan peduli pada korban gempa di Cianjur, dia malah keluyuran kemana-mana naik pesawat jet pribadi yang mewah. Padahal sebelum gempa, Anies keluyuran ke Jawa Barat, ke Ciamis untuk menghidupkan kembali kantong-kantong gerombolan 212. Katanya di Cianjur akan ada acara yang akan dihadiri oleh Anies, tapi kemudian digagalkan karena ada musibah gempa. Kalau Anies waras, harusnya dia datang untuk menengok korban gempa dan menyerahkan bantuan. Tapi Anies malah tidak peduli pada korban gempa di Cianjur yang melanjutkan keluyuran pakai pesawat jet pribadi yang mewah. Sebuah rekaman video yang beredar di media sosial yang menunjukkan Anies baru turun dari tangga sebuah pesawat jet pribadi yang mewah. Saya duga ini rekaman video yang nantinya disesali oleh Anies dan pendukungnya. Bisa jadi video itu direkam oleh pendukung Anies untuk memamerkan kebanggaan kalau junjungan mereka datang dengan pesawat jet pribadi. Padahal sebelum kunjungan ke Medan, sebelum itu, Nasdem Sumut membuat kabar kalau Anies datang ke Sumut memakai pesawat komersil biasa dan duduk di kelas ekonomi. Seperti halnya waktu ke Bali, pendukung Anies memamerkan video kalau Anies duduk di kelas ekonomi di deretan kursi paling belakang. Jelas ini cuma pencitraan. Biasanya deretan kursi paling belakang kalau mau naik pesawat diberi kesempatan naik lebih dulu setelah kelas bisnis. Agar antrian tidak menumpuk, makanya yang deretan paling belakang masuk duluan. Tapi yang terjadi setelah penumpang pada masuk semua, Anies baru datang, masuk ke kursi paling belakang lengkap dengan dokumentasi videonya dari belakang. Dan Anies masuk ke pesawat pun dicuekin, tak ada yang mengenal dan menyambutnya. Pencitraan yang gagal. Dan kemunafikan Anies pun terbongkar di Sumatera Barat. Dicitrakan mau merakyat dan naik kelas ekonomi, Anies malah datang dengan pesawat jet pribadi yang mewah. Sekarang zaman canggih, ada aplikasi yang bisa merekam perjalanan sebuah pesawat. Melalui aplikasi Flight Radar, pesawat pribadi yang ditumpangi Anies itu jenisnya Embraer Legacy 650 yang terbang dari Bandara Halim tanggal 2 Desember pukul 8.23 menuju Banda Aceh yang tiba pukul 10.57. Pesawat jet pribadi itu kemudian bertolak dari Banda Aceh ke Padang esok harinya 3 Desember pukul 14.02 sampai pukul 15.25. Disitulah video Anies turun dari tangga pesawat pribadi itu direkam yang kemudian tersebar di media sosial. Pesawat pribadi itu kemudian terbang dari Padang esok harinya lagi 4 Desember pukul 15.21 ke Pekanbaru yang sampai pukul 15.47. Ini sesuai dengan rute keluyuran politik Anies dari Banda Aceh ke Padang terus ke Pekanbaru. Tak diketahui siapa pemilik pesawat jet pribadi mewah yang dipakai Anies itu. Tapi Flight Radar hanya memberikan informasi pesawat itu terregistrasi di Pulau Cayman Island yang menurut penelusuran netizen dari akun Twitter @kurawa, pulau itu tempat pencucian uang terbesar di dunia karena tidak ada pajak penghasilan, pajak properti yang menjadi tujuan pengusaha-pengusaha di dunia untuk mendirikan perusahaan cangkang di sana.
Kalau benar pesawat jet pribadi yang mewah itu yang dipakai Anies dimiliki oleh seseorang yang diduga biasa mencuci uang di Cayman Island, maka ini bisa menjadi kabar buruk bagi rakyat Indonesia. Ini bukan lagi soal bahwa kemunafikan Anies terbongkar, bahwa pencitraan Anies yang katanya merakyat, yang konon naik pesawat kelas ekonomi tapi ternyata naik pesawat jet pribadi yang mewah. Tapi kalau sudah bohir-bohir dan cukong-cukong yang biasa mencuci uang dan menghindari pajak di Cayman Island sudah turun tangan, maka Anies akan tampak seperti boneka bagi mereka. Baru jadi bakal calon presiden saja yang belum jelas dapat tiket capresnya, tapi sudah dilayani dengan pesawat jet pribadi yang mewah dari Cayman Island, apalagi nanti benar-benar jadi capres. Na'udzubillah kalau sampai jadi presiden. Ini yang berkuasa bisa-bisa cukong-cukong dan bohir-bohir dari Cayman Island. Kalaupun pesawat jet pribadi itu misalnya disewa oleh Anies atau siapapun, maka itu juga harga sewa yang sangat mahal. Saya cuma mau mengutip perkiraan kasar dari tarif sewa pesawat jet pribadi yang legasi SIK-OO menurut Direktur PT Indojet Sarana Aviasi Stefanus untuk rute perjalanan dalam negeri misalnya Jakarta ke Bali, orang yang mau sewa pesawat harus mengeluarkan uang hingga $38.000 AS atau setara 570 juta untuk sekali jalan. Ini Anies dari Jakarta, kemudian ke Aceh, kemudian ke Padang, kemudian ke Pekanbaru untuk berhari-hari. Sudah berapa itu biayanya? Itu sudah miliaran kalau benar-benar sewa pesawat. Biaya keluyuran politik yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Ini baru jadi bakal capres. Belum capres. Belum kampanye pilpres. Padahal salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah karena biaya politik yang sangat tinggi, yang sangat mahal. Sehingga seorang pejabat harus korupsi untuk melunasi utang dari biaya politiknya. Atau menjual proyek dan akses kekuasaan ke cukong atau bohir yang mengongkosi biaya politiknya. Kemunafikan Anies sudah terbongkar. Kita tunggu saja apa Anies berani menjelaskan siapa pemilik pesawat jet pribadi itu yang dia pakai, yang terregister dari Cayman Island. Apa yang punya bohir atau cukong pencuci uang? Apa dia sewa? Yang prediksinya saja miliaran lebih. Siapa yang bayar sewa? Berani jujur itu hebat, kata KPK. Tapi apa Anies berani jujur? Saya tak yakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.